Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai soal TPHBS tahun 2021. Kita mulai dari soal nomor pertama. Untuk soal nomor 1 di sini adalah bentuk mutlak dari 4x dikurangi 5 kurang dari 5. Itu mempunyai bentuk yang sama atau ekuivalen dengan bentuk yang mana. Untuk itu mari kita mengerjakan. Di sini adalah yang pertama, untuk mengerjakan nilai mutlak kita tahu ketika di sini kurang dari 5, maka bisa kita tuliskan negatif 5 kurang dari 4x min 5 kurang dari 5. Karena di sini untuk yang ada di tengah ini X itu harus sendiri, berarti yang negatif 5 itu kita hilangkan. Caranya adalah semua ruas kita tambahkan 5, berarti negatif 5 ditambah 5 kurang dari 4x dikurangi 5 ditambah dengan 5 kurang dari 5 ditambah dengan 5. Oke, dari sini hasilnya adalah 0 kurang dari 4x kurang dari 10. Berarti bentuk ini ekuivalen dengan 4x di antara 0 dan 10, atau jawabannya adalah yang E. Oke. Untuk soal nomor 2, di sini diketahui fungsi f dengan persamaannya fx itu adalah akar dari 3 dikurangi x, dan gx itu adalah akar 2x ditambah dengan 1. Akar 2x ditambah dengan 1. Di sini fx kurang dari gx. Oke, dari sini bisa kita selesaikan. Fx-nya itu adalah akar dari 3 dikurangi x kurang dari akar 2x ditambah dengan 1. Untuk bentuk seperti ini, itu cara mengerjakannya ada 3 langkah. Oke. Untuk langkah yang pertama, itu adalah semua ruas kita kuadratkan, berarti di sini akar dari 3 dikurangi x kuadrat lebih dari akar 2x ditambah 1 itu juga dikuadratkan. Hasilnya adalah 3 dikurangi x lebih dari 2x ditambah dengan 1. Untuk yang mempunyai variabel x diletakkan di ruas kiri semua, berarti negatif x dikurangi 2x lebih dari 1 dikurangi 3. Atau negatif 3x lebih dari negatif 2, maka x-nya adalah kurang dari 2/3. X ini harus positif, karena di sini negatif, berarti kita kalikan negatif 1 semua, berarti tandanya dia berubah. Itu ya, yang tadinya lebih dari, berarti tandanya menjadi kurang dari. Itu adalah langkah yang pertama. Ya, selanjutnya kita bisa menentukan langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu adalah fx lebih dari 0. Berarti di sini fx-nya adalah akar 3 min x lebih dari 0. Kalau kita kuadratkan, berarti di sini 3 dikurangi x lebih dari 0, negatif x lebih dari negatif 3. Maka x-nya kurang dari 3. Seperti itu. Untuk langkah yang ketiga, itu adalah gx lebih dari 0. Gx-nya tadi adalah akar 2x ditambah 1 lebih dari 0. Kita kuadratkan menjadi 2x ditambah 1 lebih dari 0, 2x lebih dari negatif 1, atau x-nya lebih dari negatif 1/2. Dari sini bisa kita buat garis bilangan. Oke, dari sini bisa kita buat garis bilangan. Untuk yang pertama, itu adalah 2/3, berarti di sini 2/3. Kemudian 3 itu berarti ada di kiri, ada di kanan. Kemudian negatif setengah, berarti dia ada di paling kiri. Seperti ini ya. Untuk daerahnya bagaimana? X-nya kurang dari 2/3, berarti artinya dari 2/3 itu dia ke
kiri karena kurang dari, berarti daerah yang diarsir di sini adalah daerahnya. Kemudian X-nya kurang dari 3, berarti dari 3 itu juga ke kiri, berarti ke sini. Oke, kemudian X kurang dari, X lebih dari negatif setengah, berarti dari sini negatif setengah kita tarik garis, berarti ke kanan. Oke, yang memenuhi ketiganya itu adalah daerah di sini dan sini. Berarti di sini persamaan tersebut memenuhi daerahnya adalah negatif setengah kurang dari X kurang dari 2/3, atau jawabannya adalah yang B. Itu adalah penyelesaian untuk soal nomor 2. Kita lanjut untuk penyelesaian soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, sebuah pabrik memproduksi 3 jenis barang, yaitu barang A, B, dan C. Banyak barang yang diproduksi untuk masing-masing jenis barang, dan biaya produksi per hari selama 3 hari pertama diperlihatkan pada tabel berikut. Jadi di sini adalah tabelnya hari pertama sampai hari ketiga dengan barangnya adalah A, B, C, dan biaya produksinya. Kemudian kita diminta untuk mencari nilai atau biaya dari 20 unit barang A, 30 unit barang B, 35 unit barang C, dan biaya produksi pada hari keempat. Oke, untuk mengerjakan soal ini, karena ada 3 variabel, Pak, berarti kita menggunakan eliminasi dan substitusi dari barang A, barang B, dan barang C. Oke, untuk persamaan yang pertama adalah 20A ditambah dengan 10B ditambah dengan 5C, itu hasilnya sama dengan 140.000. Ini adalah persamaan pertama. Untuk persamaan kedua, 10A ditambah dengan 10B ditambah dengan 10C itu sama dengan 130.000. Itu persamaan kedua. Untuk persamaan ketiga itu adalah 5A ditambah dengan 10B ditambah dengan 15C itu sama dengan 140.000. Oke, dari sini kita bisa mengeliminasi. Yang pertama adalah eliminasi variabel yang paling mudah, yaitu eliminasi variabel B dari persamaan 1 dan 2, atau 2 dan 3 boleh, 1 dan 3 boleh. Dari persamaan 1 itu adalah 20A ditambah 10B ditambah 5C itu sama dengan 140.000. Kemudian untuk yang persamaan kedua itu adalah 10A ditambah 10B ditambah 10C itu sama dengan 130.000. Berarti dari sini bisa langsung kita kurangkan. 10A dikurangi 5C sama dengan 10.000. Kita dapatkan persamaan keempat. Selanjutnya kita melakukan eliminasi lagi, yaitu eliminasi variabel B dari persamaan 2 dan 3. Oke, di sini kalau sudah 1 dan 2 boleh 2 dan 3 ataupun 1 dan 3. Silakan dipilih yang mudah saja. Oke, kemudian di persamaan kedua itu adalah 10A tambah 10B tambah 10C sama dengan 130.000. Kemudian yang persamaan ketiga adalah 5A ditambah dengan 10B ditambah dengan 15C sama dengan 140.000. Dari sini juga langsung kita kurangkan. Hasilnya adalah 5A dikurangi 5C sama dengan negatif 10.000. Oke, di sini adalah persamaan ke-5. Oke, kita masih melakukan eliminasi, yaitu eliminasi variabel C dari persamaan 4 dan 5. Dari persamaan ini kita peroleh persamaan 4-nya itu adalah 10A dikurangi 5C sama dengan 10.000. Kemudian kalau yang persamaan kelima itu adalah 5A kurangi 5C sama dengan negatif 10.000. Oke, dari sini bisa kita kurangkan lagi menjadi 5A sama dengan 20.000. Maka nilai A-nya itu sama dengan 40.000.
Oke, dari sini kita sudah dapatkan A, maka A ini bisa disubstitusikan ke persamaan 4 atau 5. Kita pilih salah satu, yaitu kita masukkan ke persamaan keempat. Kita dapatkan 10A dikurangi 5C itu sama dengan 10.000. Berarti kita substitusikan A-nya, berarti di sini menjadi 40.000 dikurangi 5C sama dengan 10.000. Atau 5C negatif 5C, maaf, di sini negatif 5C sama dengan negatif 30.000, maka C-nya sama dengan 6.000. Oke, dari sini kita sudah dapat A sama dapat C, kemudian kita substitusikan satu kali lagi, yaitu substitusi ke persamaan kedua. Boleh ke satu, boleh kedua, ataupun boleh ketiga ya. Persamaan kedua tadi 10A ditambah 10B ditambah 10C itu sama dengan 130.000. Berarti di sini kita substitusikan yang A tadi 4.000, berarti menjadi 40.000 ditambah dengan 10B sama ditambah dengan C-nya adalah 6.000 kali 10, berarti 60.000 sama dengan 130.000. Berarti di sini 10B ditambah dengan 100.000 sama dengan 130.000. Maka 10B sama dengan 30.000, maka B-nya sama dengan 3.000. Oke, kita dapatkan A-nya itu adalah 4.000, B-nya adalah 3.000, dan C-nya adalah 6.000. Kita ke pertanyaan pada hari keempat, yaitu produksi sebanyak 20A, 30B, dan 35 unit C. Berarti di sini 20A ditambah dengan 30B ditambah dengan 35C. Tinggal kita substitusikan saja menjadi 20 dikali A-nya adalah 4.000 ditambah dengan 30 dikali B-nya itu adalah 3.000 ditambah dengan 35 dikali C-nya itu adalah 6.000. Dari sini bisa kita dapatkan A-nya itu adalah 80.000 ditambah B-nya itu adalah 90.000 ditambah dengan C-nya itu adalah 210.000. Berarti totalnya itu adalah 380.000. Sama dengan E untuk jawabannya. Oke, kita menyelesaikan soal yang nomor 4. Di sini untuk soal nomor 4 adalah menentukan daerah himpunan penyelesaian. Oke, di situ ini adalah persamaannya x-2 kuadrat tambah y-2 kuadrat dikurangi 16 lebih dari atau sama dengan 0. Oke, yang pertama adalah langkahnya uji titik 0,0 di dalam lingkaran. Oke, diujinya di mana? Berarti kita ujinya ke dalam persamaannya. Persamaannya adalah x-2 kuadrat ditambah y-2 kuadrat dikurangi 16 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti di sini kita ganti x-nya menjadi 0 dan y-nya juga menjadi 0. Berarti kita dapatkan persamaannya adalah seperti ini. Dan selanjutnya kita hitung saja. Berarti di sini negatif 2 kuadrat ditambah dengan negatif 2 kuadrat dikurangi 16 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti di sini negatif 4 ditambah dengan 4 dikurangi 16 lebih dari atau sama dengan 0, berarti negatif 8 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti ini adalah pernyataan yang salah. Salah, berarti daerahnya adalah di dalam lingkaran. Salah, maka daerahnya ada di dalam lingkaran. Yang untuk soal nomor 4, di sini daerah himpunan penyelesaian sesuai untuk sistem pertidaksamaan berikut. Sistem pertidaksamaannya adalah x dikurangi 2 kuadrat ditambah y-2 kuadrat dikurangi 16 lebih dari atau sama dengan 0. Di sini untuk cara mengerjakannya adalah kita dengan menguji titik 0,0.
0,0 ke dalam persamaannya, yaitu persamaannya menjadi 0 dikurangi 2 kuadrat ditambah 0 dikurangi 2 kuadrat, x-nya 0, y-nya kita ganti 0 juga, dikurangi 16 lebih dari atau sama dengan 0. Di sini berarti negatif 2 kuadrat ditambah negatif 2 kuadrat dikurangi 16 lebih dari atau sama dengan 0, berarti 4 ditambah 4 dikurangi 16 lebih dari atau sama dengan 0, maka negatif 8 lebih dari atau sama dengan 0. Berarti ini adalah pernyataan salah. Artinya kalau pernyataan salah, maka yang diarsir ada di dalam lingkaran. Berarti kalau di sini yang diarsir adalah di dalamnya sini. Seperti ini ya. Oke, karena di sini itu adalah daerah yang salah. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah kita menentukan titik, yaitu menguji titik untuk x-nya sama dengan negatif 2 dan y-nya itu sama dengan negatif 1, yaitu yang ada di luar 0,0. Di sini misalkan kita ambil negatif 2 dan y-nya kita ambil negatif 1. Oke, kita ujikan ke dalam negatif x kurang dari atau sama dengan y, berarti negatif kali negatif lebih dari atau sama dengan negatif 1, 2 kurang dari atau sama dengan negatif 1, berarti dia pernyataan yang benar, berarti di luar lingkarannya atau di daerah sini yang diarsir. Di sini. Oke, berarti kalau begitu daerah yang memenuhi itu adalah yang ketiga. Ini adalah daerah penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Seperti itu ya. Itu adalah soal nomor 4. Kita ke soal nomor 5. Di situ nomor 5 fx itu sama dengan 3x dikurangi 4. Kemudian gx-nya itu sama dengan p dikurangi 2x. Apabila f bundaran G sama dengan G bundaran F, maka nilai P-nya adalah F bundaran G itu bisa kita tuliskan F di dalamnya ada GX. Kemudian kalau G bundaran F berarti G di dalamnya ada Fx seperti ini. Oke, dari sini GX dan Fx bisa kita tuliskan dulu. F GX-nya itu adalah P-2x, berarti di sini dikali P dikurangi 2x sama dengan G, kemudian Fx-nya itu adalah 3x dikurangi 4. Oke ya. Dari sini F itu sendiri itu kan 3x dikurangi 4. Berarti F-nya kita ganti 3, kemudian X-nya itu kita tuliskan P dikurangi 2x dikurangi dengan 4 seperti ini, sama dengan G-nya di situ adalah P dikurangi 2x, berarti P dikurangi 2 dikalikan X-nya itu adalah 3x dikurangi 4, seperti ini. Dari sini bisa kita hitung 3 dikalikan P min 2x itu adalah 3P dikurangi 6x, kita kurangi dengan 4 sama dengan P dikurangi 2 dikalikan 3 itu adalah 6x, negatif 2 dikalikan negatif 4 itu adalah positif 8. Berarti dari sini negatif 6-nya ini sama tandanya, berarti bisa kita coret. Hasilnya adalah 3P dikurangi 4 sama dengan P ditambah dengan 8. Yang ada P-nya kita jadikan 1 di ruas kiri, yaitu 3P dikurangi P sama dengan 8 ditambah dengan 4. 2P sama dengan 12 itu sama dengan 6. Itu adalah penyelesaian soal nomor 5. Selanjutnya adalah soal nomor 6. Di sini fx itu sama dengan x ditambah 1 dibagi 3 ditambah dengan 2x. Kemudian f pangkat negatif 1x merupakan inverse dan kita diminta untuk mencari nilai f inverse dari 2 ditambah dengan 1. Oke, berarti dari sini fx-nya kita selesaikan dulu. Karena di sini masih ada yang bentuk pecahan dan tidak, berarti kita jadikan bentuk pecahan semua, yaitu kita samakan penyebutnya. Berarti penyebutnya kita samakan menjadi 3, berarti di sini x plus 1 dibagi 3 ditambah dengan 6x dibagi dengan 3. Oke, kita jadikan 1, berarti 7x ditambah 1 dibagi dengan 3. Itu adalah fx-nya. Untuk mencari inverse-nya, oke, berarti di sini y sama dengan
7x ditambah dengan 1 dibagi dengan 3. 3 dikalikan Y menjadi 3Y sama dengan 7x ditambah 1. 7x-nya pindah ke ruas kiri, 3Y-nya pindah ke ruas kanan menjadi negatif 7x sama dengan 1 dikurangi 3Y. Dari sini kita kalikan negatif 1 menjadi 7x sama dengan negatif 1 ditambah 3y, atau x-nya itu sama dengan negatif 1 tambah 3y per 7. Atau bisa kita tuliskan inversnya itu sama dengan 3x dikurangi 1 dibagi 7. Jadi y-nya di sini diganti dengan x dikurangi 1 dibagi dengan 7. Oke, dari sini bisa kita hitung f inverse 2 ditambah 1, berarti di sini kita ganti 2, 3 dikali 2 dikurangi 1 dibagi 7 ditambah dengan 1. 6 dikurangi 1 adalah 5 per 7 ditambah dengan 1, artinya 5 per 7 ditambah dengan 7 per 7 sama dengan 12 per 7, atau hasilnya adalah yang E. Itu adalah contoh cara mengerjakan untuk soal nomor 6. Di situ kosinus beta sama dengan negatif setengah akar 3 dan beta itu terletak di kuadran 2. Berarti kalau di kuadran 2 kosinus tangannya itu adalah negatif tandanya. Oke, dari sini bisa kita buat segitiga siku-siku. Kira-kira begini segitiganya. Kemudian misalkan di sini adalah beta. Dan kosinus itu adalah sisi samping, berarti akar 3 per 2, berarti sisi miringnya adalah 1. Seperti itu. Sisi miring dicari dari mana? Misalkan di sini itu adalah x, maka nilai x-nya itu sama dengan akar dari sisi miringnya adalah 2 kuadrat dikurangi dengan akar 3 kuadrat, atau sama dengan 4 dikurangi 3, akar 1 sama dengan 1. Oke. Dari sini bisa kita tentukan tangannya. Tangan beta itu adalah depan dibagi dengan samping. Karena tangan di kuadran 2 berarti dia negatif. Atau lurusnya ini berarti dia 1. Dibagi dengan sampingnya itu adalah akar 3. Seperti ini. Jadi 3 tangan beta itu sama dengan 3 dikali negatif 1 per akar 3, atau sama dengan negatif 3 dibagi akar 3, kita samakan dengan dirasionalkan, yaitu di sini menjadi negatif 3 akar 3 per 3, atau sama dengan negatif akar 3. Berarti jawabannya itu adalah yang E. Itu adalah contoh soal nomor 7. Selanjutnya untuk soal nomor 8, di sini diketahui segitiga ABC, berarti kalau kita gambarkan segitiga ABC, berarti maka di sini A, di sini B, dan di sini adalah C. Kemudian AB-nya itu adalah 2 akar 2, BC-nya adalah 2. Dan segitiga ABC itu sudutnya ABC, berarti sudut di B adalah theta. Jika sinus theta itu sama dengan 1 per 3, maka panjang AC-nya adalah sinus theta sama dengan 1 per 3, maka kalau sinus kita menggunakan segitiga siku-siku. Oke, di sini misalkan kita theta, berarti sinus theta itu sama dengan 1 per 3, sinus itu adalah sisi depan dibagi sisi miring. Berarti sisi sampingnya atau X-nya itu sama dengan akar 3 kuadrat dikurangi 1 kuadrat, atau sama dengan akar 9 dikurangi 1 sama dengan akar 8, atau 2 akar 2. Berarti di sini adalah 2 akar 2. Oke, untuk mencari panjang AC di sini kita nanti membutuhkan kosinus theta. Berarti kosinus theta itu adalah sisi samping dibagi miring. Sisi sampingnya itu adalah 2 akar 2 dibagi sisi miringnya itu adalah 3. Oke, dari sini untuk mencari AC itu adalah AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat dikurangi 2AB dikali dengan BC dikali dengan kosinus theta.
Berarti di sini bisa kita masukkan AB kuadrat adalah 2 akar 2 kuadrat, ditambah BC-nya adalah 2 kuadrat, dikurangi 2 dikali 2 akar 2, dikali dengan 2, dikali dengan kosinus theta. Kosinus theta adalah 2 akar 2 dibagi 3. Dari sini bisa kita kuadratkan 8 tambah 4 dikurangi dengan 32 per 3, atau sama dengan 12 dikurangi 32 per 3 itu sama dengan 36 dikurangi 32 per 3, atau hasilnya adalah 4 per 3. AC kuadrat itu sama dengan 4 per 3, maka AC sama dengan akar 4 per 3, atau sama dengan akar 4 dibagi akar 3, berarti 2 per 3 dikali akar 3 per akar 3, atau hasilnya adalah 2 per 3 akar 3, atau untuk jawabannya adalah yang C. Untuk soal nomor 9, di sini grafik fungsi trigonometri f dinyatakan dengan fx-nya sama dengan d plus a sinus bx plus c derajat, maka di antara pernyataan berikut yang sesuai dengan grafik tersebut, di sini kalau diujikan berarti yang sesuai adalah yang B, yaitu mempunyai nilai minimum D dikurangi A. Oke, langsung saja kita ke soal nomor 10 ya. Oke, untuk soal nomor 10, di situ persamaannya adalah X pangkat A dikali X pangkat A dikurangi 1 pangkat lagi A dikalikan X pangkat A dipangkatkan lagi 1 min A. 1 dikurangi A sama dengan X pangkat K min 1. Oke, dari sini berarti yang ada di luar tanda kurung dan yang ada di dalam tanda kurung kita selesaikan dulu. X pangkat A dikali X pangkat A kuadrat dikurangi A dikali X pangkat A dikurangi A kuadrat sama dengan X pangkat K min 1. Ini dikalikan dulu ya. Berarti hasilnya kalau eksponen, perkalian eksponen itu artinya pangkatnya dijumlahkan, berarti di sini X A ditambah A kuadrat dikurangi A ditambah dengan A dikurangi A kuadrat sama dengan X pangkat K dikurangi 1. Oke, dari sini terlihat ya, A dikurangi A habis, A kuadrat dikurangi A kuadrat habis, berarti menjadi X pangkat A sama dengan X pangkat K min 1. Di sini X-nya juga bisa kita coret. Berarti hasilnya adalah A sama dengan K dikurangi 1, maka nilai K-nya sama dengan A ditambah dengan 1, atau jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Untuk soal nomor 11, di sini logaritma X ditambah 3 ditambah 2 logaritma 2 lebih dari logaritma X pangkat 2. Oke, dari sini yang 2 logaritma 2 ini bisa kita jadikan kuadrat menjadi logaritma 2 pangkat 2. Setelah ditulis menjadi logaritma X plus 3 ditambah logaritma 2 kuadrat lebih dari logaritma X pangkat 2. Jadi di sini logaritma X tambah 3 ditambah logaritma 4 lebih dari X pangkat 2. Kalau penjumlahan artinya dia X plus 3 sama 4 nya itu bisa dikalikan menjadi logaritma 4 dikali X plus 3 lebih dari logaritma X pangkat 2. 4 dikali X plus 3 lebih dari X kuadrat, 4X plus 3 lebih dari X kuadrat, ini bisa kita jadikan di satu ruas menjadi X kuadrat dikurangi 4X min 12 lebih dari 0, X min 6 X min 6 dikali X plus 2 kalau difaktorkan, atau X nya sama dengan 6 dan X nya sama dengan negatif 2. Setelah itu kita tentukan syaratnya. Syaratnya adalah logaritma X plus 3 ini lebih dari 0, sesuai dengan soalnya ya, lebih dari 0 berarti X nya lebih dari X negatif 3. Kemudian logaritma X kuadrat lebih dari 0 berarti X sama dengan 0. Dari sini kita dapatkan negatif 3 titiknya 0, negatif 2 dan 6. Kita berikan titik uji, diambil salah satu angka untuk menentukan positif negatifnya, berarti kita dapatkan X nya itu di antara negatif 2 dan 0 dan X nya di antara 0 dan 6. Itu adalah penyelesaian soal nomor 11.